Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rilan Oklin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri 1 Kota Agung, sekaligus mahasiswa PPG Paidal Jab B3 tahun 2025 LPTK UN Raden Patah akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja pada peserta didik kelas 8 dengan materi jujur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, maka terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mari kita minta. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita akan mengabsen kehadiran dulu ya. Hairul Miftah, Thomas Alpino, Clara Pinolopa, Kopi, Mesya. Alhamdulillah, nah, hadir semua. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita melakukan ice breaking. Ya, ayo. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jujur menurut ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dalil Al-Quran dan hadis tentang kejujuran. Peserta didik mampu menganalisis. Yang nomor tiga, permasalahan kehidupan yang menuntut kejujuran. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang jujur. Apa yang kalian rasakan jika kalian tidak jujur? Ya, benar. Siapa lagi yang ingin bertanya? Khawatir. Ya, oke. Ya, baiklah anak-anak, pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Indonesia artinya lurus hati, tidak bohong, tidak curang. Adapun dalam bahasa Arab, jujur disebut sidik, artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur adalah sifat yang membutuhkan kesesuaian yang perkataan dan
jujur. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qaululan sadida, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Selanjutnya, hadis tentang kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang yang membiasakan dirinya berkata benar, jujur sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, kemaksiatan dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang yang membiasakan dirinya berdosa sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cara membiasakan perilaku jujur agar terbiasa berperilaku jujur. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Ya baiklah anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang jujur? Ayo, Sipa. Jujur adalah perilaku terpuji dan tidak berbohong. Ya, oke. Ayo, siapa lagi? Saya Dok. Thomas. Jujur dalam bahasa Arab. Ya, oke. Benar. Tepuk tangan dulu. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Jadi selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ada 5 kelompok ini nak ya? 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, 3, Gina. Baiklah anak-anak, silakan kalian diskusikan masalah LKPD tersebut. Apa ada yang sulit anak? Tidak, Bu. Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Ada yang kesulitan nak? Tidak, Bu. Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Oh iya nak? Ibu, untuk kesimpulannya Bu bagaimana Bu? Oh, nilai kejujuran lebih berharga daripada nilai tinggi di atas kertas. Mengakui hasil sendiri adalah bukti tanggung jawab dan integritas sebagai pelajar muslim. Ya, ya sama-sama. Ya, siapa lagi? Bertanya, ya, siapa nak? Bertanya? Tidak ada? Ya, baiklah anak-anak. Apakah sudah selesai? Ya, oke. Baiklah anak-anak, kita akan mengadakan presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Ayo, rapi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan menjawab LKPD pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rabi Abdullah. Siti mendapat nilai ulangan yang rendah. Ketika guru memperhatikan hasil ulangan, temannya menawarkan untuk meminta lembar jawabannya agar Siti terlihat mendapat nilai tinggi. Bagaimana sikap kita sebaiknya Siti? Pertanyaannya, 1. Apa makna jujur dalam situasi Siti? Makna jujur dalam situasi Siti mengakui hasil usaha sendiri tanpa menipu. Soal kedua, apa akibat jika Siti menerima tawaran temannya? Akibat jika Siti menerima tawaran, nilainya tidak memberikan kemampuan sebenarnya dan berawal. Soal kerja, bagaimana Islam memandang perilaku menipu? Pandangan Islam tentang menipu adalah berkeadaan semakin menimpa kegunaan. Apa yang dapat dilakukan Baiklah, sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, selanjutnya kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan melakukan presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Sofia Lalita. Nama saya Davian Alwa. Arman ditugaskan menjaga tiket kelas. Saat guru datang, kelas tampak pegal karena Arman lupa membuka kita. Guru menanyakan siapa yang bertanggung jawab, dan Arman merasa takut untuk mengaku. Pertanyaannya, 1. Apa sikap jujur yang seharusnya dilakukan Arman? Jawabannya, mengakui kepada guru bahwa ia lupa membersihkan kelas. 2. Mengapa terkadang sulit untuk berkata jujur? Jawabannya karena takut dimarahi akan guru. 3. Bagaimana sikap dari kebiasaan akibat dari jujur tidak dari dan mempercayai kebenaran teman. Bagaimana tidak mengetawakan dan memberikan pengalaman agar orang Baiklah, itu presentasi kami pada pagi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Nak. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar tentang jujur. Jujur itu kita sesama teman, keluarga, kerabat, dan masyarakat sekeliling kita, nah ya. Kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Meskipun itu jujur sangat menyakitkan. Jujur itu menyakitkan, nah, ya. Jujur itu sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, di sekolah maupun di rumah,
dimanapun kita berada. Tanamkan sifat jujur, tidak berbohong, dan sombong. Apakah kalian sudah jujur hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Jangan berbohong. Oke? Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah mengerti apa itu jujur? Alhamdulillah. Jadi untuk kesimpulan, Azah, Perilaku jujur harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Kejujuran menunjukkan keimanan, menumbuhkan kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang aman serta harmonis. Sebagai peserta didik, sikap jujur perlu dibiasakan agar menjadi karakter yang kuat dan membawa keberkahan dalam kehidupan. ya, benar. Jadi, jujur adalah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perbuatan dan perkataan. Ya, itulah ya anak-anak. Ya, baiklah anak-anak, kita akan membacakan dalil tentang perintah bersikap jujur. Kita baca bersama-sama. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai hari ini. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan, yang pelajaran selanjutnya untuk minggu depan adalah amanah. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama berdoa. Ayo, ketua kelas, Raffi. Pada itu kita minta. Waalaikumsalam. Ya, baiklah anak-anak, kalian kalau di rumah jangan lupa belajar, oke?